Oke, selamat malam semua. Kita ulas dulu ya dari pergerakan gold tadi malam ini. Untuk hari ini market untuk gold off ya. Jadi kita ulas dulu dari video yang kemarin itu kita bahasin dulu. Untuk pergerakannya kemarin itu kan ada dua skenario untuk cari setup sell sebenarnya. Tetapi kita lihat dulu dari segi time frame satunya. Skenario yang pertama itu kalau misalkan harga itu tutup balik di bawahnya level area yang sebelumnya resisten ini berubah fungsi menjadi support yang berada di 2206. Potensial ini mungkin cari ancang-ancang setup sell dengan satu kondisi harga harus mampu tutup di bawahnya level area tersebut. Nah, kita lihatin dari segi time frame satunya. Dari segi time frame satu ini harga sama sekali tidak ada penutupan di bawahnya 2206. Jadi, secara otomatis skenario sell di planning yang pertama ini tercancel karena ketika harga turun ke bawah ya, meskipun ini terjadi bearish engulfing, penutupannya ini tidak mampu tutup di bawahnya 2206. Kemudian candle yang berikutnya, sebenarnya harga sempat spek ke bawah juga dua kali dan penurunnya itu ada di 2204, tetapi penutupannya itu harga ternyata reject kembali dan bergerak ke atas, tutup di atasnya 2214. Jadi kesimpulannya untuk planning yang pertama ini tercancel karena tidak ada penutupan atau konfirmasi yang valid yang berada di bawahnya 2206. Jadi ini kita hapus dulu, kemudian masuk ke planning yang kedua, kita bahasin dulu. Ketika harga bergerak ke atas menuju level area yang saya sampaikan kemarin, kalau misalkan harga mampu bergerak di antara 2218 sampai dengan 2225 pembulatan atau sebagai psikopas level, tinggal satu kondisi, harga turun balik ke bawah dan mampu tutup di bawahnya 2218 ini oke kalau mau cari ancang-ancang planning setup sell. Tetapi kita lihatin dulu, tiga candle dari sekitar H1 ini sama sekali tidak ada yang mampu tutup di bawahnya 2218. Candle keempatnya menjelang penutupan market justru malah spike ke atas. Pergerakannya ini kurang lebih kalau diukur ya, ini kurang lebih sekitar 165 pip satu candle H1 menjelang penutupan market. Jadi secara otomatis skenario setup sell keduanya ini pun juga tercancel ya. Jadi dari video yang kemarin itu, karena tidak ada konfirmasi pembalikan area yang valid, dua skenario sell ini seharusnya tidak diambil. Kemudian untuk pergerakan satu minggu ke depan ya dimulai dari tanggal 1 April sampai dengan 5 April ini hati-hati. Kita siapin juga outlooknya ya. Kalau untuk indeks dolar dan pair forex nanti menyusul aja. Besok saya buatin untuk outlooknya. Untuk khusus video malam ini saya fokusnya ke teknikal daripada goldnya terlebih dahulu ya. Karena mengingat minggu depan itu juga ada NFP dan berkaitan juga dengan tanggal sekarang ini ya, tanggal 29 Maret ini kan juga akhir daripada weekly-nya dan penutupan bulan Maret. Jadi area-area yang sudah di marking ini saya hapus dulu, digantikan dengan area yang baru yang akan diantisipasi untuk pergerakan satu minggu ke depan dan maksimal adalah satu bulan ke depan. Tentunya kita urut dulu dari segi time frame monthly-nya ya, mengingat untuk pergerakan ini kan sudah tutup di bulan Maret ya. Jadi untuk satu bulan ke depan di bulan April ini kita lihat dulu dari segi time frame monthly-nya. Seperti biasa, tarik low ke high-nya atau high ke low. Nah, dari segi pergerakan di bulan Maret ini kurang lebih ya, ini hampir 2000 pip. Jadi potensial untuk signifikan banget untuk gold ini kuat sekali ke atas dan sama sekali belum ada konfirmasi pembalikan arah. Kemudian di bulan April ini dimulai dari nanti tanggal 1 April sampai dengan tanggal 30 April tentunya itu zona pantau atau batasan maksimal zona pantau ya. Kalaupun harga keangkat ke atas sebenarnya sih kalau kita lihatin dari R3 dan R4-nya itu ada harga atau ada level kurang lebih di 2400 sampai dengan 2447 ini batasan maksimal di pergerakan untuk bulan April ini kalau misalkan gold itu signifikan kuat ke atas. Tetapi kalau misalkan harga balik arah dengan signifikan pelemahan daripada gold ini, fokusnya adalah di level area 1826 sampai dengan 1875 sebagai support 3 dan support 4-nya. Meskipun saya masih belum mengantisipasikan harga ini kuat ke atas menuju 2400 ataupun turun balik di 1800-an ini karena ketika saya tarik level area Fibo customnya untuk menentukan support
resisten batasan maksimal karena memang ada harga di level area tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan ini ditandain dulu untuk antisipasi 1 bulan ke depan, baru nanti masuk ke time frame weekly-nya. Kita pecah lagi di time frame weekly tentunya. Kemudian resisten duanya itu berada di 2300. Mungkin kalau untuk bulan April ini high-nya kurang lebih di 2300, mungkin saya masih tetap ada antisipasi. Tetapi kalau di atasnya 2300 mungkin saya akan skip dulu, saya nggak akan bahas dulu ya. Kemudian batasan terbawahnya sebagai fokusnya untuk 1 bulan ke depan ini adalah di 1973, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Nah, kalau misalkan dari segi time frame monthly-nya ini sudah selesai ya, ini kan batasan-batasan yang mesti diantisipasi potensial terjadi high ataupun low-nya. Kesimpulannya untuk monthly ini adalah sementara fokusnya adalah batasan maksimal, kalau kesimpulan saya pribadi ya 2300, ambil daripada R2-nya untuk monthly-nya, kemudian support 2-nya itu berada di 1973 atau pembulatan 1975, nggak masalah. Setelah itu masuk ke time frame weekly-nya untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depan. Nah, untuk 1 minggu ke depan ini kita tarik dulu. Nah, untuk 1 minggu ke depan ini fokusnya adalah kalau kita lihatin ya, untuk pergerakan ini perhatikan aja support 2-nya daripada monthly dan R3, R4-nya daripada weekly. Ini harga sebenarnya numpuk di sini. Jadi batasan maksimal untuk 1 minggu ke depan. Kalau misalkan gold ini lanjut penguatan, itu fokusnya adalah di level area antara 2296 sampai dengan 2314. Itu batasan maksimal untuk 1 minggu ke depan kalau misalkan untuk gold ini signifikan keangkat ke atas. Tetapi kalau misalkan harga balik ke bawah, batasan pantaunya untuk support 3 dan support 4 itu jatuhnya di level area kurang lebihnya sekitar 2086 sampai dengan 2105 pembulatan. Jadi ini untuk fokus 1 minggu ke depan, zona yang di blok merah. Nah, zona blok merah ini adalah fokus untuk 1 minggu ke depan. Kita pecah lagi dari segi time frame H4-nya. Dari pergerakan untuk time frame H4, batasan maksimal kan kita sudah tandain untuk 1 minggu ke depan. Perhatikan aja untuk levelnya. Support yang kedua itu berada di 2260, itu support kedua. Support pertama itu berada di 225 pembulatan ya. Di sini sih angkanya 2224. Cuman ini saya bulatin aja biar gampang. 2225. Penutupan di minggu ini harga itu mampu tutup di atasnya resisten yang pertama daripada weekly. Masih ada potensial. Dua skenario kalau misalkan harga ini lanjut penguatan sementara adalah fokusnya di 2260, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan harga ini mampu bergerak balik dan tutup di bawahnya 2225, masih ada potensial mungkin ini akan mengambil zona pivot atau zona tengah daripada weekly-nya yang berada di 2200-an sebagai psikologis sebelum harga ini keangkat ke atas. Tetapi kita lihatin dulu karena berkaitan dengan data fundamental yang minggu depan ini juga padat banget. Antisipasinya kalau misalkan ya untuk ancang-ancang setup sell tentunya ini saya masih belum ada. Saya masih menunggu level area antara 2225 terlebih dahulu, itu yang pertama. Yang kedua adalah 2260. Ini yang akan saya pantau terlebih dahulu dengan targetnya. Itu mungkin saya targetnya nggak bisa jauh-jauh, mungkin di kisaran level area 2176 sampai dengan 2140 balik di level batasan maksimal. Sementara di support 2 daripada weekly atau zona tengah sebagai pivot weekly, ini harganya itu numpuk di antara 2137 sampai dengan 2140. Jadi untuk pergerakan monthly-nya ya, untuk monthly-nya kan tadi sudah dibahasin, ada beberapa level area itu yang numpuk yang mesti diantisipasi tentunya. Nanti kita lihatin dari segi supply and demand-nya juga. Sekali lagi untuk batasan maksimal 1 minggu ke depan ini dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 April 2024. Batasan teratas kalaupun gold ini lanjut penguatan adalah 2296 sampai dengan 2314, itu batasan maksimalnya. Kemudian batasan maksimal kalau misalkan gold ini kuat ataupun turun ke bawah untuk mengambil koreksinya, fokusnya adalah 2104 sampai dengan 2086. Kemudian untuk zona supply-nya di atas nggak ada karena ini gold ini kan membuat high baru. Jadi yang kita tandain adalah zona demand terlebih dahulu. Kita lihatin dulu dari segi time frame H1-nya. Untuk demand terdekat ini yang
numpuk di level area resisten pertama atau saat ini berfungsi sebagai support, itu berada di level area zona yang di blok orange, kurang lebihnya di harga 2225 sampai dengan 2216. Itu zona demand terdekat untuk saat ini. Kemudian zona demand yang kedua yang bertemu dengan pivot daripada weekly-nya itu berada di level area antara 2190 sampai dengan 2200 sebagai physical price levelnya. Jadi ini demand yang kedua. Kemudian demand yang ketiga itu berada di level area kurang lebihnya di 2173 sampai dengan 2181. Sementara untuk satu minggu ke depan ini fokusnya adalah 3 level area demand terlebih dahulu ya. Tinggal satu kondisi aja. Kalau misalkan ya untuk pergerakan gold ini minggu depan ini kuat ke atas, ini terus terang saya skip dulu. Saya nggak akan ngambil entry posisi buy meskipun harga nanti ya kalaupun terkoreksi ke bawah, zona demand yang berada di level area batasan terbawah itu 2220 ini tidak di break, ada konfirmasi pembalikan arah, tutup balik di atasnya 2225, mungkin saya nggak akan ancang-ancang ngambil setup buy, tetapi planning saya adalah wait and see, nunggu konfirmasi setup sell lebih lanjut dengan targetnya itu berada di 2176. Kita lihatin dulu dari tahun 2024 ini pergerakan untuk satu bulan ini itu kurang lebih hampir mencapai 2000 pip, dan itu kalau menurut saya itu sudah over. Belum ada konfirmasi pembalikan arah ataupun koreksi yang valid sebelum gold ini lanjut ke atas menuju level area 2300-an. Kita lihatin dulu flashback ke belakang ya. Di Maret tahun 2023 untuk pergerakan gold ini dimulai 1 Maret ya tahun 2023 ini, kalau kita ukur volumenya itu atau high sama low-nya itu hampir mencapai 2000 pip ya, tepatnya sih kurang lebih sekitar 1965 pip kurang lebih, ini di bulan Maret tahun 2023. Kemudian tahun 2022 itu pergerakannya itu signifikan banget, itu kurang lebih mencapai hampir 1800 pip. Ini Maret tahun 2022. Kemudian untuk di tahun 2021 untuk gold ini ya volatility-nya satu bulan ke depan di Maret ini itu kurang lebih sekitar 1450-an pip. Jadi ini rata-rata 4 kali di bulan Maret dimulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 ini rata-rata pergerakan itu hampir mencapai di kisaran di atasnya 1500 pip sampai dengan 2000 pip. Ini signifikan banget. Yang saya khawatirkan untuk bulan April ini itu terus terang saya khawatir candle yang terjadi itu nanti langsung signifikan bearish seperti yang terjadi di tahun 2021, itu yang saya khawatirkan. Itulah alasan saya kenapa untuk saat ini saya masih belum ada ancang-ancang cari setup pembelian kembali selama harga ini, kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, gold ini mampu terkoreksi yang wajar terlebih dahulu kurang lebih di kisaran level area 2140 atau pembulatan sebagai physical price level itu ada di 2150. Itu selama harga belum menyentuh level area tersebut mungkin saya nggak ada ancang-ancang cari setup buy, tetapi persiapan mending saya lebih memilih untuk gold ini wait and see dulu, cari konfirmasi yang valid untuk setup sell-nya, entah itu nanti di bawahnya 2216 itu yang pertama, atau 2260 sampai dengan batasan maksimal satu minggu ke depan itu di kisaran 2300. Ini 3 level area itu yang akan saya pantau untuk cari setup swing penjualan untuk gold satu minggu ke depan. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1 ya, hati-hati karena potensial ini masih kuat ke atas. Satu kondisi aja, saya akan biarin kalau misalkan gold ini lanjut menuju 2260, baru di sini nanti saya akan cek konfirmasi pembalikan arah yang valid itu. Mungkin saya akan menunggu penutupan daripada daily atau minimal H4. Kalau misalkan terjadi bearish engulfing, kemudian diikuti dengan candle konfirmasi lanjutan, mungkin ini akan persiapan ancang-ancang cari setup sell dengan targetnya itu kurang lebih balik lagi di 2220 sebagai TP1. Kemudian TP2 mungkin saya akan langsung nargetin yang berada di 2176 kurang lebih di kisaran level area tersebut. Itu skenario untuk saya pribadi. Kemudian skenario yang kedua,
Kalau misalkan untuk gold ini dimulai nanti di hari Senin ya, kalau misalkan harga ini langsung break ataupun zona demand terdekat ini jebol, mungkin saya akan nunggu koreksinya kembali ketika harga keangkat ke atas. Nah, selama pergerakan harga ketika nanti naik itu tidak mampu bergerak balik di atasnya 2225, mungkin saya akan ngambil planning untuk ancang-ancang setup sell dengan targetnya 2200 sebagai TP1 dan 2176 itu sebagai target untuk TP2. Jadi planning untuk 1 minggu ke depan ini saya nggak ada buy, mengingat signifikan banget pergerakan ini memang kuat ke atas, tetapi yang saya khawatirkan ini mendadak kalau misalkan terjadi koreksi yang lebih dalam sebelum harga keangkat ke atas menuju level area 2300, itu yang saya khawatirkan itu nanti akan terjadi. Jadi kesimpulannya adalah mungkin saya akan biarin kalau misalnya good sekalian, kalau mau naik naik sekalian, kalau mau turun saya akan ngambil koreksi baru di kisaran antara level 2176 atau batasan maksimal yang berada di pivot monthly-nya yang berada di 2137 sampai dengan 2140 ya, atau psikopress levelnya itu sebagai support 2150. Itu nanti harga berhasil menuju ke sana, mungkin saya akan planning buy itu ada lagi. Tapi sebelum harga terkoreksi menuju level area sebagai psikologis di bawahnya 2150, mungkin saya nggak ada ancang-ancang untuk cari setup pembelian. Kemudian alokasi untuk lot ya, untuk 1 minggu ke depan ini saya ada alokasi lot itu sekitar 0,2 lot. Jadi mungkin nggak akan saya habisin, tetapi mungkin saya akan nyicil terlebih dahulu. Kalau misalkan ya kita hapus dulu untuk pergerakannya, skenario pergerakannya. Kalau misalkan skenario pertama ya, harga turun ke bawah, zona demand yang berada di level area 2216 ini break. Mungkin ketika harga terkoreksi balik ke atas dan harga tidak mampu tutup balik di atasnya 2225, mungkin saya akan entry itu batasan maksimal adalah 0,02 terlebih dahulu dengan skenario stop loss itu berada di 2242. Ini mungkin stop loss saya itu akan saya taruh sana terlebih dahulu dengan targetnya TP1 2200 dan TP2 itu berada di 2176. Ini skenario pertama saya. Tetapi kalau misalkan harga ini lanjut ke atas menuju level area 2260, satu kondisi aja, kalau misalkan nanti harga turun balik bergerak di bawahnya sebagai psikologis ya, kita tanding dulu untuk psikologis price levelnya berada di level area 2250. Kalau misalkan harga ini mampu turun balik di bawahnya 2250, ini statusnya sama. Ketika harga terkoreksi dari segi time frame kecilnya, selama koreksinya itu harga tidak mampu bergerak balik di atasnya 2260, ini mungkin saya akan entry 0,04 terlebih dahulu ya. Dengan targetnya mungkin TP1 saya akan langsung nargetin yang berada di 2200, baru di sini nanti saya akan cek zona demand ini break atau tidak. Kalau misalkan break, mungkin saya akan nargetin untuk TP2 itu berada di 2176. Tetapi kalau misalkan zona demand yang kedua ini nanti tidak di break, mungkin stop loss saya majukan, tetapi dari segi targetnya mungkin saya akan tutup sebagian posisi untuk ngamanin ya, untuk ngamanin. Baru nanti di sini nanti kita akan cek ini break atau enggak. Kalau enggak break, itu potensial terjadinya konfirmasi pembalikan arah menuju level area 2225 itu ada atau tidak, nanti akan saya cek terlebih dahulu. Tentunya nanti akan saya update juga untuk videonya. Kalau misalkan ada waktu setiap malam pasti akan saya update. Nah, itu gambaran saya untuk planning saya ya untuk 1 minggu ke depan ini. Hati-hati karena volatility untuk gold ini gede banget. Saya sarankan ya jangan overload, jangan overtrade. Pastikan ada konfirmasi yang valid baru masuk ke market. Kalaupun nggak ada konfirmasi yang valid, saran saya adalah sabar dulu. Volatility di gold ini masih kategorinya cenderung tinggi banget. Saran saya ini jangan sekali entry posisi ini usahakan jangan berlayar-layar ya. Hati-hati, sekali ketarik yang saya khawatirkan ini langsung margin call, ini yang saya khawatirkan. Karena dari minggu ini pun ini penutupan ataupun pergerakan ini sama sekali masih belum ada konfirmasi pembalikan arah ataupun tanda-tanda gold ini akan menuju level area 2250 sampai dengan 2260, ini masih belum ada tanda-tanda. Misalkan ya, kalau misalkan kita tandain dulu di zona blok biru ya. Kalau misalkan hari Senin itu harga ternyata turun ke bawah,
Selama demand yang pertama ini tidak di-break dan harga lanjut balik tutup di atasnya atau bergerak di atasnya 2225, ini mungkin ada potensi 2250 sampai dengan 2260 ini akan keambil dulu sebelum gold ini lanjut ke bawah. Jadi hati-hati. Saran saya adalah gunakan jurnal. Jadi batasi setiap kali entry posisi itu, batasi satu hari itu berapa kali, lotnya itu maksimal berapa kali dalam satu hari untuk ngontrol supaya nggak terjadi overtrade dan overload. Jurnal bisa dibuat sendiri. Saya lebih rekomendasikan itu kalau teman-teman bisa buat jurnal sendiri dan diaplikasikan sendiri tentunya ya. Jadi kita bisa tahu kemampuan kita itu seberapa, tingkat margin ataupun saldo kita itu seberapa, nanti bisa kekontrol semua. Tapi kalau misalkan mau instan, itu di kolom deskripsi juga sudah ada. Saran saya adalah kalau misalkan ngambil yang ada di kolom deskripsi, pastikan lihat video tutorial penggunaan jurnal terlebih dahulu. Oke, mungkin itu aja ya untuk gambaran untuk gold 1 minggu ke depan ya. Kesimpulan terakhir untuk video ini ya, mungkin saya akan cari ancang-ancang setup sell tentunya. Saya akan pastikan dulu harga ini mampu bergerak balik tutup di bawahnya 2216 terlebih dahulu atau tidak. Itu skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua itu saya akan pastikan kalaupun harga lanjut ke atas itu 2260 ini saya akan cek terlebih dahulu. Kalau misalkan ini harga kuat ke atas dan pembalikannya itu nanti harga berhasil tutup di bawahnya 2250, mungkin saya akan ancang-ancang cari setup sell di area zona yang di blok biru. Tentunya nanti akan saya update lagi di Senin malam ya untuk ngeliatin pergerakannya itu untuk gold itu sudah sampai mana. Kalau misalkan ada planning mungkin saya akan gambar untuk planning seperti biasa lah tentunya. Oke. Jangan lupa like dan subscribe, mohon dukungan juga. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.